Ustaz, Ustaz, afwan kitabnya dibagi, kalau kurang itu masih ada di sini. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan membaca kitab Min Usul Aqidati Ahli Sunnah wal Jamaah karya Syekh Shalih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Di sesi pertama atau di pembahasan di pertemuan pertama, kita sudah membaca muqaddimah beliau sampai kepada perkataan beliau amma ba'du. Silakan dilihat di halaman 2, ya, di halaman 2. Ada ya halaman 2. Baik. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, fahadihi kalimatun mukhtasaratun fi bayan aqidati ahli sunnah wal jamaah. Inilah kalimat yang ringkas tentang penjelasan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi kitab ini judulnya atau membahas tentang akidah para jamaah, tentang prinsip-prinsip dasar Islam, di mana beliau menjelaskan di sini ada sekitar 9 prinsip. Ya, nanti akan kita kaji satu persatu. Dan akidah yang dijelaskan oleh beliau ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi akidah yang dijamin kebenarannya karena akidah ahli sunnah wal jamaah, maknanya berarti akidahnya Rasulullah dan para sahabatnya, bukan akidah yang menyimpang. Karena kita wajib meyakini bahwa di akhir zaman akan muncul penyimpangan, kesesatan yang telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa Ustaz, baterainya enggak? Enggak, maksudnya baik. Jadi kita wajib meyakini, mengimani berita yang disampaikan oleh Nabi. Ini sebagai bentuk konsekuensi kita bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Ganti dulu ya. Lala mas. Bentar saja. Taib. Jadi kita wajib meyakini, mengimani apa yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai konsekuensi kita bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Itu apa? Membenarkan tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara berita itu apa? Bahwa umat Islam akan berpecah belah akidahnya. Bukan berpecah belah berselisih badannya, bukan. Tapi pemahaman agamanya. Adapun badannya ada yang di benua mana, di negara mana, enggak masalah. Bukan badannya yang berpecah-pecah, tapi akidahnya. Dan dijelaskan oleh Nabi dalam hadis, wasatabtariku ummati ala 73 firqah kulluha finnar. Dan akan berpecah belah umatku kepada 73 golongan. Adapun sebelumnya Nabi menyebutkan Nasrani pecah kepada Nasrani 72 golongan, Yahudi 71 golongan. Umat Islam kata Nabi 73. Berarti lebih banyak mana para jemaah perpecahannya? Daripada Yahudi Nasrani, lebih banyak yang terjadi pada umat Islam. Nah,
kepada jamaah yang merasa memiliki mobil plat L1443 untuk dipindahkan karena ada mobil yang mau keluar. Sekali lagi, plat L1443. Plat L1443. Nah, ya, yang memiliki mobil plat L1443. Saya kira cukup insyaallah. Mungkin ummahat, mungkin ada yang nyetir juga ummahat. Nah. Baik. Ya, kita kembali. Jadi dalam hadis Nabi tersebut dijelaskan lebih banyak perpecahan di tengah-tengah umat Islam ini daripada umat-umat sebelumnya. Dan ini wajar karena umat Islam umat yang paling banyak, sehingga tentu perpecahan pun lebih besar. Nah, Rasulullah SAW memberikan solusi ketika terjadi perpecahan, yaitu beliau mengatakan fa'alaikum bisunnati, maka berpegang teguhlah kalian di atas sunnahku, ya. Dan Nabi menyebut yang benar hanya satu, wahyal jamaah, yaitu al jamaah. Siapa al jamaah itu? Kata Nabi SAW dalam hadis-hadis yang lain dijelaskan, yaitu makana alaihi ana wa ashabi, itu yang berada di atas jalanku dan para sahabatku. Jadi kesimpulannya para jamaah sekalian, akidah yang benar adalah hanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tidak boleh seorang muslim bebas memilih madhab atau aliran dalam berakidah. Setiap umat Islam wajib akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena maknanya kalau akidah di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti akidah yang sesat, menyimpang. Lawan dari Ahli Sunnah wal Jamaah adalah Ahlul Bid'ati wal Furqah, ahli bid'ah yang berpecah belah. Oleh karenanya perpecahan itu adalah saat seorang ada di atas kebid'ahan, keyakinan yang menyimpang. Oleh karenanya para jamaah sekalian, wajib kita untuk mempelajari, mengkaji mana akidah yang sahih, yaitu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Bagaimana yakni keyakinan Ahli Sunnah wal Jamaah, apa keyakinan Rasul dan para sahabat di dalam masalah pokok-pokok agama. Nah, dalam kitab ini kita akan mengetahui, sehingga dengannya kita bisa mengikuti akidah yang sahih ini. Jadi tidak boleh ada keanekaragaman seperti dalam mazhab-mazhab fikih di dalam urusan akidah. Para ulama mengatakan la ta'adudiyyata fil i'tiqad. Tidak boleh ada ta'addud, tidak boleh ada keanekaragaman di dalam masalah akidah. Lalu beliau mengatakan da'a ila kitabatiha, yang mendorong menulis kitab ini, kata beliau, ma ta'ishul ummatul islamiyah, yaitu apa yang dialami oleh umat Islam, bukan oleh Islam. Jadi kalau Islam di akhir zaman enggak ada Islam yang sesat, tapi umat yang melakukan kesesatan yang menisbatkan kepada Islam. Jadi bukan Islam yang sesat, yang enggak ada istilah Islam yang benar, Islam yang sesat, enggak. Umat Islam yang melakukan penyimpangan di dalam Islam yang menisbatkan kepada Islam. Al-yauma, pada saat ini, kata beliau. Apa yang menimpa umat Islam saat ini? Min tafarruqin wa ikhtilafin, berupa tafarruq, perpecahan, wa ikhtilafin, dan perselisihan. Hadisnya yang dikenal dengan hadis istilah iftiraqul ummah. Hadis apa namanya? Iftiraqul ummah, hadis perpecahan umat, yang Nabi mengkabarkan. Dan itu kabar yang maknanya tahdzir. Jadi Nabi mengkabarkan, ya, umat Islam akan berpecah belah, itu bukan sekedar pengkabaran, tapi di situ ada tahdzir, peringatan keras agar kita jangan berpecah belah. Bukan berarti ya sudahlah, namanya sudah takdir pecah belah, ya sudah, gimana lagi, pecah saja sudah. Bukan begitu maknanya. Sama halnya Nabi memberitakan bahwa umat Islam akan mengikuti umat-umat sebelumnya dalam tata cara beragama. Nabi mengatakan, la tatabi'una sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu. Ya. Apa mobil apa? Ada juga, mohon maaf, ini ada pengumuman mobil Innova, plat nomornya apa nih? Oh, N
11645 SR. Ya, mohon dipindah ya. Juga mohon dipindah. N 1164. Bukan mobil antum dah. Ya, tim kita dari Pasuruan. Tolong dipindah ya. Sudah. Baik. Fadhal san. Baik. Barakallahu fiik. Ya. Kemudian para jamaah sekalian, sebagaimana Rasul memberitakan tentang umat Islam ini akan mengikuti tata cara, agama, kebiasaan, adat, walaupun urusan dunia, tapi udah kebiasaan orang-orang kafir dari kaum sebelumnya, dari kaum Yahudi, kaum Nasrani. Maka ini menunjukkan mukjizat Rasulullah. Karena kalau umat Islam tidak ada yang sesat menyimpang, berarti berita Nabi ini bohong. Dan ini mustahil para jemaah. Justru ketika kita melihat penyimpangan kaum muslimin, terutama wabil khusus dalam akidah mereka, wabil khusus lagi dalam masalah mereka mengikuti, bertasyabbuh, meniru-niru tata cara agama orang-orang Yahudi Nasrani, justru ini menunjukkan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab kalau tidak ada berarti Nabi dusta dan ini sebuah kemustahilan. Kata Nabi dengan kalimat taukid, la tattabi'unna sanana man qablakum, sungguh kalian benar-benar akan pasti mengikuti umat sebelum kalian, shibran bishibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dira'an bi dira'in, sahasta demi sahasta, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum, hatta, sehingga walaupun mereka nanti masuk ke lubang dhab sekalipun mereka akan mengikutinya, lubang yang sangat sempit, yakni pada perkara yang tidak masuk akal sekalipun ya akan diikuti. Yang malu sebenarnya mengikutinya, namun nggak masuk akal kok bisa mengikuti gitu. Contoh jemaah dalam hal keduniaan, rambut ya ini ditusuk, rambut begini kayak sikat untuk sikat apa, kemudian dicat, kan nggak masuk akal tapi tetap mengikuti walaupun nggak masuk akal. Itu makna lubang biawak, yakni saking sempitnya lubang itu tapi tetap masuk ya. Belum dalam agama. Ya, seperti sekarang sudah dakwah di gereja, sholawat di gereja, ini kan sudah, ini bukan lagi meniru jemaah, bukan lagi meniru-niru, bukan. Kalau meniru itu ibadah kaum muslimin pakai musik, itu meniru Yahudi Nasrani. Tapi kalau sudah masuk gereja, ibadah di gereja, ini naudzubillah min dzalik, bukan lagi meniru, tapi sudah jatuh kepada kekufuran, jatuh kepada penyimpangan. Ya. Jadi ketika Nabi memberitakan penyimpangan, bukan berarti kita pasrah di atas penyimpangan, bukan berarti kita pasrah di atas perselisihan, perpecahan, tapi wajib kita bersatu. Cuma masalahnya sekarang, apa makna persatuan perjemaah? Dijelaskan oleh Syekh nanti dalam kitab ini. Nah, dasarnya adalah surah Ali Imran ayat yang ke-103. Perintah untuk bersatu itu kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi perpecahan itu walaupun benar terjadi, namun Allah melarang. Berpegang teguhlah dengan tali Allah seluruhnya dan jangan berpecah belah. Jelas ya? Pastikan jamaah punya kitab semuanya, jamaah apa-apa, dibagi kitabnya. Dibagi Pak, mana? Dibagi. Yang tidak punya kitabnya. Taib. Allah mengatakan di sini wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Dalam surah An-Nisa 59 juga demikian, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika terjadi perselisihan di antara kalian tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Al-Qur'an, kepada Allah, yakni kepada Al-Qur'an, dan kepada Rasul, maknanya kepada sunnah ketika Rasulnya telah wafat. Ya. Oleh karenanya para jemaah sekalian, perpecahan pasti terjadi, tidak bisa dielakkan. Namun solusinya adalah kita wajib beragama Islam ini mengikuti para sahabat. Itulah solusi terlepasnya dari perpecahan. Itulah solusi persatuan. Yang bersatu itu di atas sunnah, di atas pemahaman para salafus saleh, para sahabat. Karena sumber bibit perpecahan itu karena kita ini dalam memahami agama tidak seperti pemahaman para salafus saleh, yakni para sahabat, tapi pemahaman masing-masing, pemahaman dari ra'yu masing-masing dan yang semisalnya, seperti di kalangan para ahli bid'ah misalnya.
Mereka beragama tidak mengikuti pemahaman para salafus salih, sehingga terjadilah yang namanya perpecahan. Lalu Syekh mengatakan, yatamatsalani fi kathratil firaqi al-mu'asirah, yang mana perpecahan ini dilakukan pada kebanyakan dari firqah. Firaq itu maknanya yang dibentuk jama dari firqah, kelompok-kelompok, ya. Yani kelompok-kelompok sekarang. Yani bukti perpecahan itu dengan banyaknya kelompok-kelompok al-mu'asirah yang kontemporer, yani yang di zaman sekarang ini, ya, membuat kelompok, ada Islam A, Islam B, Islam C dengan bendera ini, bendera itu, ya, dengan nama dan ada pemimpinnya. Itu namanya hizib itu, ya. Seperti kata beliau, wal jama'atil mukhtalifah, dan jamaah-jamaah yang beraneka ragam, mukhtalifah. Naam, kullun, perhatikan, semuanya yad'u ila nihlatihi. Semuanya mereka itu menyeru, mengajak kepada nihlahnya. Apa nihlah? Nihlah itu golongan, ya, nihlatihi, golongannya. Wa yuzakki jama'atahu, dan menganggap baik, yuzakki, menganggap bagus, menganggap baik jamaahnya. Semua orang mengaku jamaahnya yang paling benar, dan semua mengajak kepada masing-masing jamaah itu. Sehingga menjadi bingung jemaah. Orang yang mau masuk Islam malah tambah bingung. Orang Islam sendiri bingung, ini jamaah yang mana yang harus diikuti. Karena semua mengaku baik, ya. Semua membawa bendera kebaikan. Apalagi masalahnya sekarang semua ngaku ahli sunnah juga. Semua ngaku ahli sunnah, nggak ada kecuali orang Syiah. Semua firqah sesat dalam Islam pasti ngaku semuanya ahli sunnah, kecuali orang Syiah. Kalau Syiah gentle, ya, nggak mau disebut ahli sunnah. Nah, tapi gentle dalam kesesatan tentunya cuma. Tapi yang lain semua pokoknya semua ngaku ahli sunnah. Baik itu disingkat aswaja ataupun yang enggak aswaja, pokoknya ahli sunnah wal jamaah ngakunya. Baik, para jamaah perlu dijelaskan, diluruskan. Jadi makna ahli sunnah itu ada dua makna. Yang pertama, ahli sunnah dengan makna umum, yaitu makna ahli sunnah dengan makna umum adalah setiap firqah dalam Islam selain Syiah. Sesesat apapun, pokoknya selain Syiah, maka dialah ahli sunnah. Mau akidahnya Khawarij ke, mau Mu'tazilah, mau Jahmiyah, mau berakidah Asy'ariyah, Kulabiyah, Maturidiyah, akidah apapun pokok selain Syiah, dia ahli sunnah dengan makna umum. Maka apakah Asy'ari ahli sunnah? Naam, Asy'ari ahli sunnah dengan makna umum. Apakah Khawarij ahli sunnah? Naam. Mobil lagi? Baik. Mobil ya plat L nih, plat L nomor 1087 OF, plat L. Mobil apa nih? Mobil Ignis kan? Ignis. Oh sudah. Nah, barakallahu fiik. Dan L1443 AAC. L1443 AAC. Mobil Livina warna silver. Livina, ya sudah. Ada? Baik. Barakallahu fiik. Awas sudah buat kenangan. Baik, jemaah sekalian, sampai mana tadi? Aywa. Jadi yang namanya ahli sunnah dengan makna umum, yaitu semua firqah yang menisbatkan kepada Islam, sesesat apapun dia, pokoknya dia ahli sunnah selain Syiah, ya. Maka ada istilah Syi'i, ada istilah Sunni. Apa ini maknanya? Syi'i maknanya Syiah, Sunni maknanya non Syiah. Apapun akidah dan alirannya, ya. Yang kedua, nah ini perlu kepada makna yang khusus. Ahli sunnah yakni orang al-mutamassikun, orang yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak setiap firqah, tapi hanya yang disebut kata Nabi satu saja, yaitu al-jamaah, yaitu mereka yang berpegang dengan petunjuk Nabi dan para sahabatnya, ya. Taib. Kemudian beliau mengatakan hatta asbahal muslimu al-jahilu fi hayrah, sehingga muslim yang al-jahil ini muslim yang tidak paham, yang tidak ngerti, itu menjadi bingung. Fi hayrah, hayrah yakni maknanya bingung. Naam, min amrihi, dalam perkara ini, yakni man yattabi', siapa yang harus diikuti, kata beliau. Maka beliau menulis kitab ini agar umat Islam ini jangan bingung. Akidah yang harus diyakini, inilah yang dijelaskan. Dan ini bukan akidah siapa-siapa, ini tidak mengatasnamakan akidah siapapun, ya.
Tidak mengatakan mengatasnamakan akidah salah seorang ulama apapun, tapi ini akidah ahli sunnah wal jamaah, akidahnya Rasul dan para sahabat, akidah imam yang 4. Inilah akidah Imam Syafi'i, inilah akidah Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, seluruh para ulama-ulama ahli sunnah. Karena perhatikan ikhwan, tidak ada perbedaan akidah di antara mereka, perhatikan, kecuali satu saja. Ulama ahli sunnah wal jamaah tidak ada perbedaan dalam masalah akidah kecuali satu saja, yaitu Imam Abu Hanifah dengan ulama-ulama lain tentang masalah iman. Jadi Imam Abu Hanifah berpendapat iman itu hanya ucapan dan keyakinan saja. Adapun menurut seluruh jumhur ulama ahli sunnah bahwa iman itu tidak bisa hanya keyakinan dan ucapan, tapi harus perbuatan. Nanti akan dibahas pada babnya insyaallah. Ala kulli hal, seluruh ulama Islam sepakat tentang akidah kecuali satu itu saja. Oleh karenanya Imam Abu Hanifah walaupun dalam tanda kutip menyimpang dalam konsep iman, namun Imam Abu Hanifah tidak dikatakan ahli bid'ah atau orang yang sesat menyimpang, tidak. Karena apa? Karena hanya satu poin dalam masalah iman, sementara poin-poin akidah yang banyak yang lainnya semuanya mereka sepakat, ya. Tidak ada perselisihan. Taib. Yani man yattabi wa mimman yaqtadi. Yani siapa yang harus diikuti dan kepada siapa harus meneladani. Artinya bingung. Yang awam, yang jahil bingung umat Islam ini. Karena semua mengaku di atas ahli sunnah, semuanya mengaku benar, semuanya di atas kebenaran. Wa asbahal kafir, dan juga orang kafir, alladzi yuridu an yuslim, yang mau masuk Islam pun menjadi apa? Menjadi la yadri, menjadi enggak tahu lagi ma huwal islamu sahih. Apa Islam yang benar? Yani yang mana ketika melihat kondisi umat Islam yang berpecah belah, jemaah. Ya. Alladzi qara'a wa sami'a, yang mana orang kafir tadi ini dia mendengar dan membaca tentang yakni Islam yang benar. Jadi mereka tahu Islam yang benar, apa yang mereka baca dari literatur Islam. Tapi ketika melihat prakteknya umat Islam, akhirnya menjadi bingung. Loh kok ngene? Sementara yang dibacanya oleh orang kafir itu Islam yang dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah. Islam yang benar, tapi lihat prakteknya menjadi bingung akhirnya orang kafir ini. Ya. Wa sami'anhu al-islam alladhi hada ilaihi al-Qur'an wa sunnah. Yaitu yang dibaca oleh orang kafir, yang didengar orang kafir, Islam yang dijelaskan oleh Al-Quran dan oleh As-Sunnah. Berarti Islam yang benar kan? Namun melihat praktek umatnya, ini makanya oknum, cuma. Sehingga Islam itu rusak oleh pemeluknya sendiri. Ya, Islam rusak oleh pemeluk sendiri. Sehingga orang kafir banyak yang tidak jadi masuk Islam gara-gara melihat akidah-akidah menyimpang dalam tubuh umat Islam, para jemaah. Misalnya kalau ada di antara saudara kita ibadah sambil joget-joget, nyanyi-nyanyi, ini kan orang kafir moso kok podo ae karo agama aku neng. Misalnya, itu kan salah satu contoh. Padahal kan joget-joget dalam ibadah kan enggak ada dicontohkan oleh Nabi, para sahabat. Ya. Tidak pernah Abu Bakar joget, Umar yang nambah kendangnya, kemudian Rasul yang ini trompetnya, misalnya, tidak ada, cuma tidak ada. Ini kesesatan, nyata kesesatan. Nah orang kafir lihat begini nggak jadi dia, nggak jadi, ya. Atau dengan pujian-pujian di dalam Islam yang seperti juga orang kafir, ini yakin orang kafir nggak tertarik seperti ini. Oleh karenanya bingung, apa yang mereka baca, apa yang mereka dengar itu kok tidak seperti itu. Karena apa yang mereka baca, alladzi hadal ilaihi al-Qur'an wa sunnah. Al-Islamu ladzi mathalatuhu hayatu sahabah. Karena Islam yang didengar, yang dilihat orang kafir, Islam yang memang dipraktekkan oleh para sahabat al-kiram yang mulia. Wantahajathul qurunul mufaddalah, Islam yang dipraktekkan oleh generasi yang mulia, yaitu 3 generasi para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kan itu kejayaan Islam, kan itu para jemaah. Nah orang kafir itu membaca literatur yang itu, yang Islam jaya itu, yang dia baca Khalid bin Walid, yang dia baca Umar bin Al-Khattab, yang dia baca imam-imam yang 4, bagaimana mereka di dalam berdakwah. Tapi lihat kenyataan sekarang, sehingga orang kafir menjadi bingung. Nah,
Lalu Syekh mengatakan, usul ahli sunnati wal jamaah. Lalu prinsip ahli sunnah wal jamaah itu apa? Ya. Kata beliau, inna ahla sunnati wal jamaah yasiruna ala usulin sabitatin wadihatil i'tiqad wal amal was suluk. Bahwasanya ahli sunnah. Taib, apa definisi ahli sunnah wal jamaah? Ahli sunnah maknanya yakni humul ladzina, mereka adalah orang-orang al-mutamassikun bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan arti sunnah sendiri apa? Petunjuk yang ditempuh Nabi dan para sahabat, itu sunnah maknanya. Al-hajjul ladzi kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Sunnah artinya petunjuk yang ditempuh oleh, ya. Maka kalau ahli yang mengikuti Nabi dan para sahabat, yang Nabi sebutkan di dalam hadis iftirakul ummah, semuanya tersesat, terancam neraka kecuali satu. Oleh karenanya jemaah, kebenaran itu tidak berbilang. Kebenaran itu satu. Maka kalau selain ahli sunnah, ya berarti ahli bid'ah. Lawan dari ahli sunnah berarti ahli bid'ah. Ya. Oleh karenanya wajib setiap muslim untuk mempelajari apa akidah ahli sunnah yang sesungguhnya. Ya. Yang diambil langsung dari Rasul, para sahabat, para tabi'in, melalui imam-imam yang mulia dari kalangan imam-imam. Contoh imam yang 4. Seandainya umat Islam ini mengambil akidah dari imam yang 4 sebagaimana mereka mengambil fikihnya, tentu tidak akan ada perpecahan. Karena imam yang 4 akidah mereka satu. Imam Syafi'i akidahnya satu dengan Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, sama, hanya satu tadi saja poin tentang iman. Ya. Dari mana bukti kalau akidah mereka satu berjamaah? Dari kitab-kitab yang ditulis tentang akidah oleh mereka sendiri atau muridnya. Mereka contohnya Imam Ahmad punya kitab namanya Ushulus Sunnah. Lihat bagaimana kitab Ushulus Sunnah akidah tentang ahli sunnah wal jamaah, yang tidak ada penyimpangan, sama hanya dengan yang diistilahkan oleh Syekh dalam kitab ini. Demikian pula contohnya misalnya dalam Imam Syafi'i akidahnya, lihat muridnya Imam Al-Muzani, ini murid senior Syafi'i, punya kitab namanya Syarhus Sunnah yang menjelaskan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, dan itu pun sama dengan kitab ini. Ini dari zaman ke zaman, dari mulai para tabi'in sampai ke zaman kita, sampai nanti hari kiamat akan satu. Bukunya itu aja diulang-ulang. Anak cucu kita nanti akan mengulang-ulang ajaran ini. Ya, tidak ada perubahan karena akidah mereka satu. Baik. Nah, ahli sunnah wal jamaah yasiruna ala usulin sabitatin wa wadihatil i'tiqad. Bahwa ahli sunnah wal jamaah itu yasiruna, mereka berjalan ala usulin sabitatin, di atas dasar yang sabitah. Ya, sabitah itu yang kuat, yang kokoh, wa wadihatil i'tiqad, yang jelas. Ya, yang jelas, wa wadihatin. Di sebagian cetakan sebenarnya tidak begini berjamaah. Jadi wa wadihatin fil i'tiqad wal amal wal suluk. Nah, begitu. Jadi jalannya dalam prinsip, dalam dasar yang kuat dan jelas. Dalam hal apa? 3 poin. Dalam hal 3 poin. 1 fil i'tiqad, dalam akidah. Yang kedua wal amal, dan yang ketiga was suluk. Suluk ini diterjemahkan perilaku, ya, perilaku. Tapi yang dimaksud suluk yakni cara beragama, suluk. Nah, dalam 3 hal ini ahli sunnah wal jamaah itu dasarnya adalah dia dasar yang kuat karena dalilnya wahyu Al-Quran dan Sunnah. Coba perhatikan, ciri khas ahli sunnah itu kalau beribadah mesti dia ada dalilnya. Kalau tidak Quran, hadis, kalau tidak hadis ada kalam dari ulamanya. Maka mereka sangat anti kalau mengamalkan suatu amalan yang tidak diamalkan oleh para salafus saleh. Ya. Contoh misalnya jemaah, kenapa ahli sunnah nggak ada yang merayakan maulid? Dasarnya karena memang Imam Syafi'i nggak merayakan. Itu aja prinsipnya. Ya. Apalagi kalau dirunut dari Quran, dari hadis-hadis, tambah ndak ada gitu.
Ini oke, mungkin barangkali ijtihad Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak melakukan, Imam Ahmad, imam yang 4 tidak melakukan, maka mereka pun tentu tidak mungkin melakukan hal yang para imam, yang para ulama mereka tidak melakukan. Ya. Taib. Itu salah satu contoh. Jadi usul yang sabitatin wa wadhihatin, yang jelas. Kenapa jelas? Karena wahyu Al-Qur'an itu kan jelas. Hadis-hadis enggak jelas. Hadis-hadis juga jelas. Beda dengan akal, beda dengan ra'yu, di mana seperti ilmu filsafat para jamaah itu kan memahaminya gitu kita sulit. Ya, muter-muter mumet sehingga banyak istilah-istilah dan semisal, banyak teori-teori yang mumet. Tapi Al-Qur'an tidak. Oleh karenanya Al-Qur'an itu disifati dengan penjelas. Bahkan Rasul diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala yang Nabi disifati dengan berbicara yang singkat, padat, namun dalam makna. Jelas. Nabi diberi gelar atau dikhususkan dibanding Nabi lain dengan Jawami'ul Kalim para jemaah. Apa itu Al-Jawami'ul Kalim? Ini mukjizat Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain. Yaitu Nabi kalau bicara itu singkat, padat, dalam maknanya. Antum lihat hadis-hadis Nabi. Enggak ada hadis-hadis yang sampai panjang berlembar-lembar, enggak ada. Singkat, padat. Innamal a'malu binniyat. Pendek-pendek hadis Nabi. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Pendek-pendek hadis-hadis Nabi, bisa dihafal. Demikian pula Al-Qur'an, ya. Oleh karenanya wawadihatin maknanya jelas dalam akidah, dalam amal dan dalam suluk. Lalu wahadhil usul al-azimatu, dan prinsip yang agung ini, yakni yang ahli sunnah berjalan di atasnya adalah mustamidatun, bersandar min kitab. Perhatikan jemaah. Min kitabillah, satu. Yang kedua wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dua, ini enggak cukup. Enggak cukup. Al-Qur'an dan sunnah Rasul enggak cukup, tapi harus yang ketiga sandarannya. Apa itu? Wa makana alaihi salafu hadhil ummah. Yaitu apa yang ditempuh oleh salafnya umat ini. Siapa mereka? Minas sahabati wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan. Tiga generasi yang Nabi katakan. Khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Yaitu apa yang ditempuh para salaf dari umat ini, dari kalangan salaf itu artinya generasi terdahulu dari umat ini, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Inilah tiga generasi yang Nabi puji manusia ada di atas kebenaran. Kata Nabi, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia generasiku itu para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, lalu setelah sahabat yaitu para tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, lalu generasi setelah tabi'in yaitu tabi'u at-tabi'in. Nah, jadi jemaah sekalian, akidah ini diambil dari Al-Qur'an, diambil dari sunnah, dan memang tidak boleh mengambil akidah dari hasil ijtihad sebagaimana dalam urusan-urusan amaliyah. Karena akidah itu sifatnya ghaib. Sifatnya ghaib. Yang kedua, akidah itu sifatnya enggak ada sistem nasikh mansukh. Enggak ada akidah yang dihapus hukumnya, enggak ada. Ya. Misalnya adab kubur ditetapkan, lalu tiba-tiba keliru kata Allah, enggak ada ternyata adab kubur. Enggak mungkin begitu. Beda dengan hukum. Kalau hukum, ada suatu hukum ternyata dihapus hukumnya, digugurkan oleh Allah, diganti dengan imma yang lebih ringan atau diganti yang lebih berat sebagai ujian. Tapi akidah tidak ada berjemaah. Ya, oleh karenanya akidah ini sumbernya hanya Quran, hanya sunnah saja. Nah, lalu kata para ulama, termasuk akidah itu juga boleh ditetapkan melalui perkataan para sahabat. Karena para sahabat ketika berbicara akidah, maka kita meyakini bukan dari ra'yunya. Beda kalau para sahabat berbicara tentang fikih, bisa jadi dari ra'yunya. Paham jemaah? Jadi kalau ada ucapan sahabat berbicara tentang perkara gaib, maka kita katakan ini yang bicara Rasul, sehingga dihukumi marfu' kepada Rasul. Dalam ilmu hadis diistilahkan dengan marfu' hukman. Yani riwayat itu sampai kepada Nabi secara hukum. Ya. Memang tidak disebutkan qala Rasulullah, Rasul bersabda, tidak. Ini ucapan sahabat, tapi dimaknai ini ucapan Rasul. Kenapa? Karena sahabat ini ngomong tentang gaib. Yang tidak mungkin sahabat berbicara dari apanya kalau perkara gaib? Dari ra'yunya.
Beda dengan masalah hukum-hukum ijtihadiyah. Bisa jadi sahabat berijtihad karena memang dia hak berijtihad. Jangankan sahabat, Imam Syafi'i saja berhak ijtihad. Imam Syafi'i saja yang bisa benar bisa salah kalau ijtihad. Imam Syafi'i ijtihad, mujtahid mutlak Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, tapi kita jemaah tidak boleh. Karena kita tidak memenuhi syarat untuk berijtihad. Ya. Jadi bedakan. Contoh, para sahabat menetapkan tentang akidah, padahal itu ucapan sahabat. Namun kita katakan ini sabda Rasul, secara hukum sampai kepada Rasul. Contohnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Balaghani anna sirat, telah sampai kepadaku, kata Ibnu Mas'ud, bahwa yang namanya sirat itu addaku minas sya'rah wa ahadu minas sayf. Bahwa yang namanya sirat itu lebih lembut, lebih tipis dari rambut, dan lebih tajam dari pedang. Ini perkara gaib jemaah. Namun kita percaya ucapan Ibnu Mas'ud, ya. Dan kita percaya dia bukan ra'yunya, karena ini perkara gaib, tidak mungkin. Ya, para sahabat berbicara dari ra'yunya. Beda dengan masalah ijtihad dalam fikih, dalam amaliyah. Ya. Banyak perselisihan, bahkan terjadi di zaman sahabat khilafiyah. Contoh misalnya, ya, khilaf para sahabat terkait apa yang dikatakan Nabi misalnya tentang memahami hukum azl, ya. Atau para sahabat khilaf dalam masalah ketika Nabi memerintahkan sahabat untuk berangkat ke tempat Bani Quraidah. Ya, kata Nabi SAW, tidaklah kalian salat asar kecuali nanti di tempat Bani Quraidah. Nah, ternyata di tengah jalan belum sampai ke tempatnya Bani Quraidah, sudah masuk waktu salat asar. Yang satu sahabat ini berselisih sahabat akhirnya. Sahabat yang satu mereka berprinsip dengan sabda Nabi, tidak salat asar kecuali di tempat Bani Quraidah. Berarti mereka ini mengakhirkan salat asar. Tidak salat asar saat di tengah jalan, padahal sudah waktu masuknya, sudah masuk waktunya. Yang satu lagi berprinsip, loh, maksud Nabi bukan begitu. Yang dimaksud Nabi, kita diperintahkan untuk bersegera berangkat gitu, supaya asar itu sudah nyampe. Bukan berarti harus salat asar di situ. Sehingga ketika datang waktu salat asar di tengah jalan, ya salat pada waktunya, ini hukum asalnya. Nah, berselisih sahabat para jemaah. Ya. Namun dua-duanya dibenarkan oleh Nabi SAW dengan memahami apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ya. Taib. Nah, kemudian wahadihil usulu tatalakhasu fi ma yali, dan prinsip ini dirangkum dalam poin-poin berikut ini, kata beliau. Ya. Semuanya para jemaah ada 9 prinsipnya. Ini kita baca dulu al-aslu al-awwal, prinsip yang pertama dulu. Apa akidah ahli sunnah? Apa prinsip dasar ahli sunnah yang pertama? Adalah beliau di sini mengatakan iman kepada apa di situ? Ya jemaah? Iman kepada apa? Berarti iman kepada rukun iman yang berapa? Iman kepada rukun iman yang 6. Nah, ini prinsip. Makanya pembahasan akidah Islam itu tidak lepas dari pembahasan rukun iman yang 6 sudah. Cuman terkadang ditambahkan dengan poin-poin bahasan lain. Ya. Namun pada prinsipnya kalau ditanya apa itu akidah Islam? Akidah Islam ya rukun iman yang 6 ini. Itulah dasar akidah kita. Ya. Cuman dimasukkan nanti bahasan-bahasan yang juga prinsip. Ya. Dan biasanya para ulama kalau mengkaji akidah dalam kitab-kitab mereka, itu yang dikaji adalah poin-poin akidah yang diingkari oleh ahli bid'ah. Sehingga terkadang dibahas tentang takdir. Kenapa takdir dibahas secara detail dalam akidah mereka oleh ulama ahli sunnah? Karena dalam rangka membantah kelompok Qadariyah. Kenapa dibahas misalnya tentang adab kubur? Seperti dalam usul sunnah Imam Ahmad, khusus dibahas adab kubur. Bukankah adab kubur bagian dari iman kepada hari akhir? Benar. Tapi kenapa dibahas adab kubur? Dalam rangka membantah kaum Mu'tazilah yang tidak percaya adab kubur. Kenapa dibahas syafaat?
Nah, padahal ini bagian daripada iman kepada hari akhir syafaat ini. Karena ini bantahan kepada kaum Mu'tazilah, kaum Jahmiyah yang mengingkari syafaat pelaku dosa besar. Jadi syafaat yang diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah adalah syafaat baik Nabi Muhammad atau syafaat selain Nabi Muhammad kepada pelaku dosa besar. Karena kalau mereka meyakini adanya syafaat bagi pelaku dosa besar yang sudah masuk neraka bisa keluar dengan sebab syafaat, atau yang sudah diponis untuk masuk neraka tidak jadi karena sebab syafaat, ini akan merobohkan, meruntuhkan manhaj mereka, di mana mereka berkeyakinan orang yang berbuat dosa besar itu kalau mati masuk neraka dan kekal di nerakanya. Nah, berarti akidah mereka tentang orang Islam yang berbuat dosa itu kekal di neraka runtuh dengan adanya syafaat ini, sehingga mereka ingkari syafaat ini. Jelas sama ya? Demikian ulama-ulama Ahlussunnah menjelaskan akidah, selain menjelaskan kepada umat juga dalam rangka membantah akidah yang menyimpang di zamannya. Contohnya seperti Qadariyah. Contohnya lagi tentang sifat-sifat Allah yang sesat, menyimpang dalam masalah sifat-sifat Allah. Makanya dalam kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad ya, itu tidak ada bahasan sifat-sifat Allah. Karena di zaman beliau belum begitu gencar penyimpangan tentang mengingkari sifat-sifat Allah. Belum di zaman Imam Ahmad. Justru yang gencar di zaman Imam Ahmad adalah tentang pengingkaran kepada qadar. Sehingga beliau letakkan nomor pertama itu tentang pembahasan takdir. Nah, demikian para jemaah. Nah, kemudian di abad-abad, misalnya abad ke-5, abad ke-6, gencar-gencarnya kesesatan umat Islam, kesesatan umat Islam dalam nama dan sifat-sifat Allah, maka berlomba-lombalah para ulama Ahlussunnah mengarang kitab akidah yang di situ lebih diperbanyak pembahasan tentang nama dan sifat Allah. Contohnya kitab Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Itu hampir seprapat isi kitab membahas tentang masalah sifat-sifat Allah, karena ini sebagai bantahan kepada kaum yang menyimpang dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Jadi pembahasan akidah itu dua pembahasan secara global. Satu pembahasan tentang rukun iman yang 6, yang kedua pembahasan tentang masalah pokok-pokok agama yang sudah disepakati namun apa? Diingkari oleh ahli bid'ah dari zaman ke zaman. Karena kebid'ahan dari zaman ke zaman tidak sama mana yang menjadi prioritas ya. Di zaman Imam Ahmad gencar tentang Quran makhluk bukan makhluk, tentang takdir ya, tentang pengkafiran, takfir, zaman Imam Ahmad. Tapi di zaman misalnya Imam Ibnu Taimiyah ya, itu gencar tentang masalah sifat-sifat Allah. Selain juga yang lain-lain sama. Nah, demikian. Taib qala al-muallif hafizahullah taala al-aslul awwal, prinsip yang pertama, al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Artinya apa para jemaah? Prinsip yang pertama adalah beriman kepada Allah. Lalu yang kedua itu harus malaikat jemaah. Ini susunannya demikian dalam hadis. Jadi susunannya jenengan harus begini ya. Yang kedua kepada para malaikatnya. Yang ketiga kitab-kitabnya, bukan kitab saja, bukan Al-Quran saja, kitab-kitab Allah wajib kita imani secara global. Wa rusulihi, para rasulnya. Yang kelima dan hari akhir. Lalu wal iman, dan beriman. Ternyata diulang lagi lafaz imannya ketika menyebutkan rukun yang keenam, yaitu wal imanu bil qadari khairi wa syarri, dan beriman kepada takdir yang baiknya dan yang buruknya. Ya jemaah, kepada takdir itu jangan yang baik-baik saja. Takdir itu selain yang buruk, ya yang baik juga takdir jemaah. Apa makna takdir buruk? Takdir itu buruk dalam pandangan makhluk, maksudnya keburukan menurut makhluk tapi tidak menurut Allah. Tsunami COVID-19 ini buruk dalam pandangan makhluk tapi tidak dalam pandangan Allah. Adanya tsunami ini kebaikan bagi makhluk. Ada hikmah di balik itu. Ya, jelas ya. Jadi buruk itu bukan dalam tinjauan Allah tapi dalam tinjauan yang ditakdirkan, itu kita makhluk. Nah, banyak di antara kita yang memahami takdir itu yang buruk-buruk saja. Padahal yang baiknya juga buruk. Yang baik juga takdir jemaah.
Seperti contoh di antara kita ada yang mengatakan gini, aduh sudah takdir nih, apa? Hilang duit. Nah, hilang duit takdir. Tapi ketika dapat duit nggak ngomong, udah takdir nih, dapat duit gitu ya. Takdir juga ya, Mak. Takdir juga. Sudah takdir nih kawin, nah takdir. Ya. Cerai juga takdir juga. Ya, kawin takdir, cerai juga takdir. Maka takdir yang baik dan yang buruk. Nah, azan? Azan? Belum? Hah? Baik, fadhal azan dulu, kita lanjut setelah azan. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengatakan prinsip yang pertama adalah beriman kepada rukun iman yang 6. Nah, di sini beliau menjelaskan secara singkat ya. Jadi poin per poin dari rukun iman yang 6, dari mulai iman kepada Allah, lalu kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, serta iman kepada hari akhir dan iman kepada qadar.
yang baik dan yang buruk. Kemudian para jamaah sekalian, diulangnya lafaz iman kepada qadar sementara tidak diulang pada saat mengatakan iman kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasul, hari akhir. Ini menunjukkan betapa pentingnya keimanan kepada takdir ini. Dan insya Allah nanti akan dijelaskan oleh beliau terkait pembahasan iman kepada takdir, kepada qada dan qadar ini. Nah, kita baca dulu pertama, al-imanu billah. Iman kepada Allah itu tidak akan sempurna sehingga mengimani kepada 4 hal, para jemaah. Beriman kepada Allah tidak akan sempurna, bahkan tidak sah iman kepada Allah sehingga mengimani 4 hal. Al-imanu billahi yatadammanu arba'ata umur. Al-amrul awwal al-iman biwujudillahi ta'ala. Yang pertama, iman terhadap wujudnya Allah, adanya Allah. Dan poin ini iblis, Abu Jahal pun mengimani. Jadi iblis, Abu Jahal beriman atas adanya Allah. Ya, namun tidak mereka disebut sebagai seorang mukmin karena tidak memiliki poin-poin berikutnya. Ada 4. Yang kedua, al-iman bi rububiyatillahi ta'ala. Beriman kepada Allah. Yang kedua, harus beriman kepada rububiyah Allah. Apa makna rububiyah Allah? Yakni meyakini satu-satunya zat yang menciptakan, yang menguasai dan yang mengatur alam semesta, mengatur makhluk. Jadi mengesahkan Allah, mengimani satu-satunya Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Ya, mencipta, menguasai, mengatur. Jadi kalau ditanya rububiyah Allah itu perbuatan-perbuatan Allah, dan perbuatan Allah banyak sekali. Namun dirangkum dalam 3 poin, yaitu al-khalqu, yaitu dalam hal penciptaan, al-mulk dalam hal kekuasaan, wa at-tadbir dalam hal pengaturan. Mencipta, menguasai, mengatur. Ini makna Rabb. Makna Rabb. Ya, karena Rabb itu banyak, perbuatan Allah banyak sekali yang dirangkum dalam 3 poin ini. Termasuk memberi rezeki, masuk di situ dalam hal pengaturan. Menghidupkan, mematikan, masuk dalam hal penciptaan di situ. Jelas semuanya? Yang ketiga, al-imanu bi uluhiyatillahi ta'ala. Beriman kepada Allah. Yang ketiga, mengimani uluhiyah Allah. Uluhiyah Allah. Apa makna uluhiyah? Uluhiyah itu sesembahan. yakni meyakini bahwa satu-satunya zat yang wajib diibadahi hanyalah Allah. Semua sembahan-sembahan selain Allah memang dia sesembahan, namun sembahan yang batil. Nah, dan yang keempat, mengimani Allah, mengimani nama dan sifatnya dengan menetapkan nama dan menetapkan sifat dengan menjauhi 4 hal. Menetapkan nama dan sifat Allah itu wajib menjauhi 4 hal. 1, tahrif. Tahrif, menyelewengkan, atau bahasa lain mentakwil, enggak boleh mentakwil. Yang kedua, menjauhi ta'til. Ta'til artinya mengingkari sifat. Apa bedanya tahrif dengan ta'til? Kalau tahrif itu mengingkari hakikat sifat dan mengartikan kepada makna lain. Mengartikan kepada makna lain. Itu tahrif. Jadi tahrif itu mengingkari Allah punya tangan secara hakiki dan dia mengalihkan makna tangan kepada nikmat atau kekuatan. Itu namanya tahrif. Adapun ta'til murni mengingkari sudah. Allah tidak punya tangan, titik. Itu ta'til atau pengingkaran total. Siapa yang kaum mentaktil sifat, yakni mengingkari total, pokoknya Allah tidak punya sifat apapun dia, kaum Jahmiyah contohnya. Adapun yang mentahrif, ya kaum yang mentakwil sifat Allah, dan ini banyak. Kaum muharrif namanya, atau kaum yang mentakwil sifat-sifat Allah. Contohnya tangan diartikan kekuatan. Jadi tangan itu bukan tangan hakiki, Allah tidak punya tangan katanya. Terus maksud tangan di Quran apa? Oh, tangan itu maksudnya nikmat. Oh, begitu. Berarti ketika Allah mengatakan Allah menciptakan Adam dengan kedua tangan Allah, berarti Allah menciptakan Adam dengan apa?
Kalau menurut ahlu tahrif, dengan kedua nikmatnya, atau menciptakan Adam dengan kedua kekuatannya. Kalau itu maknanya berarti sama dong dengan kita. Kita juga diciptakan Allah ya tentu dengan kedua kekuatannya, dengan kedua nikmatnya. Nggak ada bedanya antara kita dengan Adam. Berarti tidak ada sanjungan bagi Adam di situ. Justru Allah mengatakan, aku ciptakan Adam dengan kedua tanganku. Khalaqtu biyadayya, kata Allah, yang aku telah ciptakan dengan kedua tanganku. Ini dalam rangka membanggakan Adam. Kalau tangan diartikan bukan tangan hakiki, yakni nikmat, apa bedanya dengan kita? Bahkan apa bedanya dengan babi sekalipun? Karena babi pun diciptakan dengan kekuatan juga. Enggak ada berarti perbedaan antara Adam dengan kita di poin itu, jemaah. Maka terbantahkan ya orang-orang yang mentahrif, menyelewengkan makna atau mentakwil, bahasa kerennya. Bahasa kerennya takwil, ya. Padahal hakikatnya bukan takwil, jemaah, tapi tahrif. Ya, tahrif. Yang ketiga, tidak boleh apa, jemaah? Menghindari apa dalam menetapkan nama dan sifat Allah? Menghindari takyif, membagaimanakan, enggak boleh. Bagaimana ya wajah Allah, tangan Allah? Ya. Kenapa enggak boleh membagaimanakan? Ya karena kita tidak pernah ketemu, nggak pernah melihat Allah, nggak ada juga beritanya. Kan kita bisa membagaimanakan itu ketika kita sudah ketemu, sudah melihat, baru bisa menerangkan, oh begini loh, ya kan? Kita sudah melihat sebuah mobil, ya, sebuah mobil, kita bisa jelaskan, oh mobil ini tipe ini, namanya ini, tipe ini, begini bentuknya, karena kita sudah melihat. Atau kita tahu bisa menjelaskan itu membagaimanakan kalau sudah mendengar kabarnya. Ada yang memberitakan kalau Allah itu misalnya begini begitu sifatnya. Atau yang ketiga, kita melihat sesuatu yang serupa, yang mirip. Sementara tiga-tiga ini kita tidak ada tentang sifat Allah. Enggak ada yang memberitakan kepada kita bagaimananya. Allah hanya menyebut punya wajah. Wa yabqa wajhu rabbika. Allah menyebut punya wajah. Sudah, titik, selesai. Bagaimananya kita tidak tahu. Apalagi Allah sudah jelas-jelas mengatakan laisa kamitslihi syai'. Makanya yang keempat, wajib menjauhi apa, jemaah? At-tamtsil, menyerupakan, memisalkan. Ini sudah jelas ada larangan dari Allah. Laisa kamitslihi syai'un, enggak ada yang semisal dengan Allah. Nah, sekarang apa bedanya? Tadi kan sudah tahu bedanya tahrif dengan ta'til. Sekarang apa bedanya para jemaah? Takyif dengan tamsil. Apa bedanya? Apa bedanya takyif dengan tamsil? Kalau takyif itu menyebutkan bagaimana sifat Allah dengan tidak menyebutkan padanannya. Adapun tamsil menyebutkan bagaimana sifat Allah dengan menyebutkan padanannya. Contoh, wajah Allah itu bulat, panjang tangan Allah sekian meter, itu namanya takyif. Ya, ini kesyirikan ini ngomong begitu tuh. Adapun kalau tamsil itu seperti ini. Tangan Allah seperti tangan saya. Nah, itu namanya apa? Tamsil. Jadi disebutkan padanannya. Wajah Allah seperti wajah saya. Itu tamsil, bukan takyif. Jelas ya? Maka empat ini haram. Kita wajib menetapkan sifat, menetapkan nama Allah tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, tanpa tamsil. Satu lagi, kalau mau ditambahkan, tanpa tafwidh. Walaupun yang empat ini sudah cukup, namun ada lagi penyimpangan dalam sifat Allah, itu tafwidh namanya. Apa itu tafwidh, jemaah? Tafwidh itu menyandarkan, menyerahkan. Dan tafwidh ini ada dua. Ada tafwidh yang sesat, seperti kaum mufawwidhah. Bagaimana sesatnya mereka ini? Mereka sesatnya mengatakan, katanya sifat Allah itu maknanya kita serahkan kepada Allah. Itu tafwid yang sesat. Yani makna sifat kita serahkan kepada Allah, kita tidak tahu makna sifat. Ya, apalagi kaifiatnya. Jadi tafwid yang sesat itu adalah menyerahkan kepada Allah makna dan kaifiat sifat. Yani
Wajah Allah, kata mereka kaum Mu'tazilah, wajah itu apa? Wallahu alam, wajah itu apa? Gitu. Tangan Allah, apa itu tangan Allah? Tangan apa? Tangan wallahu a'lam. Bagaimana tangan? Wallahu a'lam, apalagi wong maknanya saja wallahu a'lam, apalagi bagaimananya. Adapun ahli sunnah menyerahkan kepada ilmu Allah bukan maknanya tapi kaifiatnya. Adapun maknanya tidak boleh mengatakan wallahu a'lam. Apa makna wajah? Wajah ya paham, maklum, kita tahu wajah ya wajah. Secara bahasa kita paham wajah itu, tapi bagaimananya ini yang majhul, yang kita tidak tahu. Maka sifat Allah itu para jemaah dari satu sisi diketahui, dari sisi lain majhul. Sifat Allah itu dari satu sisi diketahui, dari sisi apanya? Dari sisi maknanya. Tangan Allah maknanya paham kita. Tangan paham, tangan bukan kaki, kaki bukan wajah, paham maknanya. Tapi kaifiatnya kita tidak mengetahuinya, kita serahkan kepada ilmu Allah. Nah berarti tafwid ini tafwid yang benar, inilah tafwidnya ahli sunnah. Makanya keliru kalau ahli sunnah katanya mufawwidah, tidak. Ahli sunnah melakukan tafwid, menyerahkan yakni kepada ilmu Allah. Apa yang diserahkan kepada ilmu Allah? Kaifiat sifat, bukan makna sifat. Adapun yang sesat itu yang menyandarkan kepada ilmu Allah makna dan kaifiat sifat. Jadi penyimpangan dalam sifat 5 ini saja jemaah. Satu, kaum yang mentahrif, yang kedua menta'til, yang ketiga mentakyif, membagaimanakan, yang keempat mentamtsil, yang kelima mentafwidh. Tafwidh, tafwidh ya. Apa tafwidh artinya? Menyandarkan atau menyerahkan. Nah, tapi saya kira cukup insyaallah, nanti dilanjutkan lagi dari mulai poin yang pertama ya, al-imanu billahi ta'ala. Baik. Tafadhol, ada pertanyaan di chat? Ya, ada? Cukup ya? Hah? Oh, ada, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan intinya ulama-ulama kontemporer. Setiap ulama dari zaman ke zaman itu sama hanya dengan di zaman-zaman terdahulu. Ada ulama ahli sunnah, ada ulama yang disebutkan ulama namun dia berpemahaman sesat menyimpang, sehingga ada ulama su istilahnya. Oleh karenanya ulama-ulama kontemporer di zaman kontemporer maknanya ulama di zaman sekarang ya. Di zaman sekarang ada ulama-ulama yang mengikuti pemahaman para salafus saleh. Nah, yang mengikuti ini yang disebutkan dengan diistilahkan yaitu disebut dengan penisbatan kepada para salaf. Ulama-ulama ahli sunnah di zaman sekarang yang mengikuti para salafus saleh, maka itulah yang harus kita ikuti, teladani dari zaman ke zaman. Makanya di dalam kitab tadi dikatakan wa man tabi'ahum bihsanin, yang mengikuti para sahabat ya, para tabi'in bihsanin, dengan baik sampai kapan? Yani sampai ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Yani sampai hari kiamat tidak akan putus jemaah ulama-ulama yang menyuruh kepada sunnah ini. Oleh karena Nabi mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq. Akan senantiasa ada dari umatku, senantiasa ada, yang tidak akan pernah putus dari umatku dari zaman ke zaman sampai hari kiamat, yang tegak di atas kebenaran, yang mendapat pertolongan Allah untuk menegakkan kebenaran. Oleh karenanya kita jangan putus asa dengan adanya banyak penyimpangan, karena akan selalu muncul ulama-ulama pewaris para nabi yang mendakwahkan sunnah, menyuruh kepada tauhid, baik dari kalangan ulama kontemporer ataupun ulama setelah kita sekarang. Di zaman nanti anak cucu kita akan terus ada sampai hari kiamat. Nah, jadi kita wajib tetap mengikuti ulama dari zaman ke zaman selama dia mengikuti
para salafus saleh di dalam beragamanya. Nah, cukup saya kira. Yang lain? Coba diikut. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pada saat ini banyak paham-paham akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, di mana seharusnya kita sebagai umat Islam menyikapinya. Sebagaimana Islam ini kan agama yang sempurna. Satu lagi Ustaz, apa pada zaman Nabi ada masalah kesamaan dan tidak. baik. Barakallahu fiik. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita mensikapi sekarang ini banyak kaum muslimin gitu yang menyimpang dalam akidahnya, dari akidah Islam, terkontaminasi dengan akidah-akidah yang menyimpang dari luar Islam, dari luar petunjuk Nabi Muhammad SAW. Maka solusi kita sebagai muslim dan sikap kita sebagai muslim para jamaah yang paling pertama, wajib untuk menuntut ilmu syar'i. Karena kita tidak akan paham penyelewengan kalau kita tidak belajar gitu. Justru yang ada nanti akan terjatuh kepada penyimpangan kalau kita tidak belajar. Maka yang pertama kita sibukkan dengan menuntut ilmu di zaman fitnah ini. At-tafaqquh fid din ismatun minal fitnah. Bertafaqquh fid din ini terselamatkan, benteng penjagaan dari fitnah. Fitnah yakni penyimpangan dalam agama. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wajib untuk mengikuti akidah yang lurus tersebut. Walaupun mungkin banyak manusia yang menyelisihinya. Karena tolak ukur kebenaran bukan dengan banyaknya orang. Jadi walaupun sedikit tetap disebut jamaah. Karena hakikat jamaah itu adalah mawafaqal haqqa walaupun tawahdaka. Jamaah itu adalah ketika engkau berada di atas kebenaran walaupun engkau sendirian. Nah, demikian para jamaah ya. Terus pertanyaan yang kedua. Taib yang pertama tadi katanya Islam kan sudah sempurna. Betul, justru itulah Islam sudah sempurna, Islam itu benar, hak. Yang menyimpang itu umatnya, oknum. Maka harus kita betul-betul kaji, pelajari mana Islam yang hak, yang benar, yang asli, yang murni, yang tidak terkontaminasi dengan adat kebiasaan yang menyimpang dari syariat. Nah, apalagi sekarang digembor-gemborkan katanya apa? Ya, kearifan lokal, sehingga artinya apa? Adat-adat itu ya tidak apa-apa dilaksanakan walaupun itu bertentangan dengan syariat. Ya, ini keliru para jemaah. Seperti acara sedekah bumi, sedekah laut itu kan dimasukkan kepada adat yang bahkan dipopulerkan, bahkan itu semakin digalakkan gitu cuma. Itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan apa tadi yang kedua terkait apa? Oh, di zaman Nabi penyimpangan ada, seperti di zaman Ibnu Umar itu muncul aliran pengingkar takdir. Ya, apa kata Imam Muslim meriwayatkan ada sebuah riwayat bahwa awal man takallam fil qadar bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Yang pertama kali nyeleneh adalah di kota Basrah yang bernama Ma'bad al-Juhani dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 1. Nah, ini menunjukkan para jemaah sekalian, di zaman para sahabat itu muncul kesesatan-kesesatan, namun tidak sebanyak dengan yang di generasi setelah para sahabat. Adapun di zaman Rasul SAW tidak ada kesesatan. Di zaman Rasul yakni berupa kesesatan dari umat Islam tidak ada, karena Nabi yang membimbing. Hatta di zaman sahabat sekalipun tidak ada, kecuali terjadi di akhir-akhir generasi sahabat. Ya. Adapun di zaman Rasul bibit kesesatan ada. Sebab Nabi menyatakan sendiri. Itu seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah, ketika Nabi membagi harta rampasan peperangan, itu sebagian Nabi memberikan tokoh-tokoh Quraisy atau tokoh kafir yang masuk Islam, Nabi beri dengan harta ghanimah yang banyak sekali. Sampai-sampai ada yang satu orang dikasih 100 ekor unta. Ya, saking apa? Ini tokoh gitu. Jadi ada kemaslahatan. Namun ada muncul orang yang menuduh Nabi tidak adil, yaitu si Dzul Khuwaisirah itu. Nah, kata Nabi,
Inna min di'di hadza qaumun, akan muncul dari orang ini, kata Nabi, kaum. Nah, Nabi menyebutkan ciri-ciri orang-orang Khawarij. Ya, ini berarti di zaman Nabi sudah ada bibitnya, tapi belum muncul Khawarijnya itu di zaman Nabi. Tapi nanti setelah Nabi wafat, bahkan terjadi muncul Khawarij di zaman siapa? Pembunuhan Utsman itu akibat munculnya kaum Khawarij tersebut. Kemudian diperkeruh lagi, lebih kuat lagi di zaman Ali bin Abi Thalib. Jadi di zaman sahabat muncul kebid'ahan atau penyimpangan, namun sekali lagi tidak banyak, tidak seperti di zaman setelahnya. Di zaman setelahnya semakin banyak, semakin jauh kepada mata air kenabian, maka semakin banyak penyimpangan. Maka di zaman kita sekarang semakin berat, jemaah. Belum lagi nanti di zaman anak cucu kita semakin berat lagi. Ya. Dan kita wajib yakin bahwa umat Islam memang berpecah belah, umat Islam memang menyimpang, banyak penyimpang dalam akidahnya. Demikian cukup saya kira, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Dan dimohon para jemaah, kitab-kitab ya, yang butuh kitab monggo dibawa ini, nanti setiap kajian dibawa lagi ya. Dan di rumah itu nanti dibaca lagi, dioret-oreti. Demikian, jangan eman-eman dioreti. Ini semoga berkah ya, dengan mencoreti kitab semoga berkah. Silakan nanti diambil yang belum memiliki kitabnya, atau mungkin yang di rumah barangkali yang perlu dikasih, yang dah hadir hari ini silakan dibawa kitabnya ya, yang kira-kira ada yang perlu dikasih di rumah. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.